A True Martial World, Bab 93, Judul, Perasaan Ini Lagi. Melihat Yiyun dengan cepat menyesuaikan kondisi mentalnya dan matanya terfokus, Lin Xingtong mengangguk puas. Dan kemudian, dia menyerang lagi. Kecepatannya secepat kilat. Kali ini, Yiyun melihatnya. Dia melihat batu di dekat kaki Lin Xingtong pecah saat dia mengulurkan tangan putihnya seperti salju ke perutnya. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa sikap ini adalah First Tiger Sater Jade dari Dragon Rip Tiger Bone Fist. Tapi meski begitu dia tidak bisa menghindarinya. Yiyun tidak punya cara untuk menghindarinya, atau bahkan waktu untuk memblokir serangan itu. Dia hanya bisa tanpa sadar melengkungkan tubuhnya untuk meredam serangan itu dengan mengencangkan ototnya untuk menahan pukulan itu. Dengan mengencangkan otot perut, daya tahannya terhadap serangan itu jauh lebih kuat. Meski begitu, Yiyun masih terbang mundur dan menabrak bebatuan. Gelombang darah keluar dari tenggorokannya saat dia memuntahkan seteguk darah. Cepat, terlalu cepat. Yiyun menyeka darah dari bibirnya. Lin Xingtong yang serius benar-benar berbeda dari Lin Xingtong biasa dari beberapa hari yang lalu. Dan dia masih menekan dirinya sendiri pada tahap keempat dari Mortal Blood. Sebagai tahap keempat melawan tahap kelima Mortal Blood, bagaimana bisa selisihnya sebesar itu? Lin Xingtong sepertinya mendengar pikiran Yiyun dan menjelaskan, untuk mengklasifikasikan 5 tahap Mortal Blood, itu hanya berdasarkan fenomena dan bukan tahap nyata. Misalnya tahap guntur hanya berarti tulang seseorang dapat mengeluarkan suara seperti petir, tapi dua kultivator berbeda yang sama-sama dapat membuat suara gemuruh dari tulang mereka. Apakah kekuatan mereka sama? Tanggapan Lin Xingtong telah menghapus keraguan Yiyun. Ya, setiap orang yang berada di tahap kelima dari Mortal Blood berbeda. Bahkan dengan menekan kekuatannya ke tahap keempat dari Mortal Blood, tahap keempatnya adalah konsep yang sama sekali berbeda. Aku mengerti, ambil bidikanmu. Yiyun tahu kekuatannya lebih rendah dari Lin Xingtong, tetapi bagaimanapun, seorang ahli harus tahu bagaimana menerima pukulan sebelum mereka dapat memberikan pukulan. Jika dia tidak dipukuli, bagaimana dia akan mengumpulkan pengalaman pertempuran? Tetapi bahkan jika dia dianiaya, Yiyun tidak ingin menderita kekalahan yang menghancurkan. Dia harus setidaknya mendapatkan kembali harga dirinya. Bang, Yiyun sudah dikirim terbang oleh Lin Xingtong berkali-kali. Kali ini dia dikirim terbang ke hutan, mematahkan beberapa cabang pohon. Lin Xingtong dan Yiyun memiliki motif masing-masing. Lin Xingtong sedang mencari alasan meridiannya telah diaktifkan, sementara Yiyun ingin menjadi kuat. Aku tidak bisa mengelak, aku masih tidak bisa mengelak. Kecepatannya terlalu cepat untukku dan aku hampir tidak bisa mengikuti pergerakannya. Yang aku lihat hanyalah bayangan buram, dan pada saat tubuhku ingin bereaksi, aku sudah dipukul. Serangan Lin Xingtong ditempatkan dengan baik, meskipun itu menyebabkan tubuh Yiyun sakit, kekuatan yang dia kirimkan hanya mempengaruhi otot dan tulangnya. Serangan seperti itu tidak hanya tidak akan membahayakan Yiyun, tetapi akan melemahkan tubuh Yiyun, membuat tubuhnya lebih murni. Inilah yang diinginkan Lin Xingtong karena dia tidak ingin berutang budi padanya. Dia berdebat dengan Yiyun untuk Yin meridiannya sendiri. Untuk memahami situasi yang dia alami, dia harus memukuli Yiyun. Tapi ini membuatnya merasa tidak enak. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantu Yiyun tumbuh lebih kuat dan dengan mengasah pengalaman tempur Yiyun, sebagai bentuk kompensasi. Fiuh. Fiuh. Yiyun setengah jongkok di tanah sambil mengulurkan kedua tangannya di atas batu, menarik napas dalam-dalam. Dari posisinya, dia tampak seperti keterampilan toat yang dipraktikkan oleh Ouyang Feng. Yiyun berada dalam posisi ini karena dia tidak bisa menahannya. Manfaat setengah jongkok adalah kemampuannya untuk mengerahkan kekuatan dengan cepat dan tanpa menekuk kakinya, dia dapat menyerang ke depan. Juga dengan membuat tubuhnya lebih pendek, dia mengurangi luas permukaan yang bisa terkena. Dia kemudian memiliki lebih sedikit tempat untuk ditangkis ketika Lin Xingtong menyerang. Aku hampir tidak bisa melihat gerakannya tapi aku tidak bisa menghindarinya. Kecepatan tubuhku lambat dan tidak bisa mengimbanginya. Bagaimana aku harus mengatasi ini?
Untuk mengatasi gerakan tubuhnya yang lambat sepertinya tugas yang mustahil. Tiba-tiba, Yi Yun tiba-tiba bersinar cemerlang. Baik. Sebelumnya ketika aku menghindari gerakannya, aku telah menggerakkan seluruh tubuhku, jadi aku secara alami lebih lambat. Ketika Lin Xingtong mengirim serangan telapak tangan, Yi Yun berpikir untuk melompat ke samping untuk benar-benar menghindarinya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Ada proses bagi tubuh seseorang untuk berakselerasi dari diam menjadi bergerak. Jika dia mundur selangkah, dia tidak perlu menggerakkan seluruh tubuhnya untuk menghindarinya. Selama dia mengubah posisi tubuhnya, dengan gerakan terkecil, dia bisa menghindari telapak tangannya. Karena itu, pusat gravitasi Yi Yun tidak akan berubah. Satu-satunya perubahan adalah pendiriannya, yang akan membuat penghindarannya secara alami lebih cepat. Setelah memahami ini, Yi Yun merasa sangat jernih dalam pikirannya dan seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan energi. Melihat pergelangan kaki Lin Xingtong membuat gerakan lembut, Yi Yun tahu Lin Xingtong akan menyerang. Lin Xingtong akan selalu membuat gerakan kecil sebelum menyerang. Sebenarnya dia bisa menghindari melakukannya, tapi dia melakukannya untuk mengingatkan Yi Yun. Yi Yun merasa pikirannya memiliki kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Visinya terkunci pada setiap gerakan Lin Xingtong, bahkan angin malam memberinya sinyal tentang Lin Xingtong. Yi Yun sangat menyadari detak jantung dan pernapasan Lin Xingtong. Datanglah. Yi Yun berteriak dalam hatinya dan saat ini, Lin Xingtong membuatnya bergerak. Kecepatannya cepat seperti biasanya dan dalam sekejap mata, dia berada di depan Yi Yun setelah melintasi jarak 30 meter. Tetapi pada saat itu, Yi Yun merasa waktu itu tiba-tiba melambat. Perasaan ini adalah perasaan yang sama yang dia rasakan beberapa bulan yang lalu ketika Zhao Tiezu menerobos masuk ke rumahnya dan menangkapnya. Yi Yun memiliki kemampuan untuk melihat melalui gerakan Zhao Tiezu dan memiliki kesempatan untuk membunuhnya dalam sekejap. Sekarang, Yi Yun memiliki ilusi yang sama. Gerakan Lin Xingtong menjadi lambat. Di masa lalu, dia hanya bisa melihat bayangan buram dari gerakan Lin Xingtong, tapi sekarang dia bisa melihat setiap gerakan Lin Xingtong secara detail. Dia juga bisa mengatakan bahwa lengan Lin Xingtong tidak lurus tetapi bengkok. Telapak tangannya berkerut seolah sedang menangkap serangga yang sampai ke dada kanannya. Menghindari. Yi Yun mengertakkan giginya dan dengan mengirimkan kekuatan ke kakinya, dia menekuk pinggulnya dengan tajam, memutar tulang punggungnya dalam posisi yang canggung. Seolah-olah tubuhnya akan kehilangan keseimbangan. Dada kanan Yi Yun, di mana Lin Xingtong membidik, dengan cepat bergerak ke belakang, sementara lengan kiri Yi Yun bergerak maju dengan tangan membentuk kepalan. Dengan memiringkan tubuhnya sampai hampir kehilangan keseimbangan, Yi Yun berhasil menghindari serangan Lin Xingtong. Bang! Pukulan mundur dari pukulan merobek baju di dada Yi Yun. Dadanya terasa sakit. Bahkan setelah menghindari serangan Lin Xingtong, itu masih sangat menyakitkan. Gadis kecil ini benar-benar tidak menarik pukulannya. Yi Yun mencurahkan isi hatinya. Dia memahami dengan jelas kata-kata yang dikatakan Lin Xingtong sebelum mereka memulai pertempuran mereka. Dalam pertempuran sebelumnya, aku tidak serius. Tidak sopan untuk tidak membalas. Yi Yun telah menerima serangan sepanjang malam, dan akhirnya berhasil menghindari serangan Lin Xingtong. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk melakukan serangan balik? Tepat sebelum tubuhnya kehilangan keseimbangan, dia telah mengirimkan pukulan kiri, menyerang perut Lin Xingtong. Pada saat ini, tubuh Yi Yun sangat dekat dengan tubuh Lin Xingtong, sangat dekat sehingga dia bisa mencium aroma dari Lin Xingtong. Sudut pukulan ini sangat rumit karena menempel di dekat tubuh Lin Xingtong. Bang! Tubuh Yi Yun mengeluarkan suara. Ini adalah tendonnya yang menegang. Yi Yun telah berhasil menguasai tinju tulang harimau rib naga ke titik di mana setiap kepalan tangannya secara naluriah memasukkan kekuatan tendonnya. Pukul, dia hampir saja akan memukulnya. Hati Yi Yun berteriak dengan keras tetapi saat ini, dibandingkan dengan Yi Yun yang sangat terkonsentrasi, Lin Xingtong telah memasuki keadaan lalai sementara. Pada saat telapak tangannya melewati dada Yi Yun, Lin Xingtong merasakan gelombang kecil kesejukan. Kesejukan ini telah memasuki saluran meridiannya, seolah-olah setetes air menetes ke dalam sumur yang mengering. Meskipun menghilang seketika, perasaan ini cukup untuk membuat Lin Xingtong kehilangan konsentrasinya. Perasaan ini lagi.